Usai Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan putusan cerai Indra Bekti dan Aldila Jelita pada Senin 17 April 2023 lalu, Indra Bekti diketahui wajib bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kedua anaknya, Devania Sahir dan Anabel Eleanor. Taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa besaran nafkah yang ditetapkan adalah senilai 30 juta rupiah per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Meski masih bisa mengajukan banding, Cipta, adik Indra Bekti secara terang-terangan mengatakan jika kakaknya tidak akan mengajukan banding. Menurutnya, Indra Bekti telah menyanggupi jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut. Tidak hanya itu, rupanya Indra Bekti dan Aldila Jelita memiliki berbagai kesepakatan lainnya. Lantas, seperti apa kesepakatan yang dibuat antara Indra Bekti dan Aldila Jelita pasca bercerai? Dan benarkah ketetapan tersebut telah benar-benar inkrah? Nafkah untuk dua orang anak tersebut nilai nominalnya adalah 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Masalah besaran itu tanggung jawabnya saat ini kita juga udah koordinasi sama pihak Dila juga, karena kan memang ini keputusannya juga keputusan yang diambil bersama, bukan sepihak gitu. Enggak lah, insya Allah sih Bekti tanggung jawab kok. Kan ini buat anak-anak soalnya, bukan buat Dila. Berapapun angkanya memang sudah disepakati sesuai dengan kemampuan ya. Jadi soal buat apanya sudah pasti untuk kebutuhan anak-anak. Alhamdulillah Mas Bekti sampai detik ini masih bertanggung jawab untuk anak-anak, mikirin anak-anak, malah lebih maksudnya nanyain anak-anak gimana, lagi apa gitu, lebih gitu intinya. Jadi kalau ada nanti kebutuhan yang lain, udah disepakatin ini memang nanti biaya itu akan anak-anak akan ngomong langsung ke Bekti. Jadi bukan Dila. Jadi kalau ada kebutuhan yang lain, nanti anak-anak akan minta langsung ke Bekti. Di luar yang disepakati ya, yang di luar putusan ini. Jadi kalau ada hal-hal yang lain, nanti anak-anak akan berkomunikasi langsung dengan ayahnya. Itu kesepakatannya. Dikondisikan dengan kemampuannya Bang Indra saat ini, gitu. Dengan kondisinya yang belum pulih 100%, kemudian juga dengan kemampuan ekonominya juga, maksudnya kayak dia bekerjanya belum bisa seperti dulu, gitu ya. Pendapatannya juga tidak seperti dulu. Maka yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, wajibnya kayak uang sekolah, kemudian les, kesehatan kayak gitu. Dan itu pun masih saat ini tuh masih bukan patungan apa sebutnya ya. Ya patungan lah ya, patungan sama Dila gitu. Jadi Indra tetap ngasih berapa, Dila juga nutupin kurangnya. Berbanding terbalik dengan nasib Aldila Jelita, Inge Anugrah, istri Ari Wibowo, diketahui tengah melangsungkan proses perceraian. Meski sempat tak diketahui alasan yang mendorong Ari Wibowo melayangkan gugatan cerainya terhadap sang istri. Namun, baru-baru ini akhirnya muncul dugaan bahwa permasalahan nafkahlah yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka. Ya, berdasarkan isu yang beredar, pria berusia 52 tahun itu hampir tak pernah memberikan Inge Anugrah nafkah. Bahkan menurut kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Balapationa, Ari Wibowo hanya memberikan istrinya kartu kredit dengan limit yang sangat terbatas, yang hanya bisa digunakan untuk kebutuhan dapur saja. Tak hanya itu, bahkan kabarnya tidak akan ada harta gonogini yang mereka perebutkan, lantaran semua aset setelah menikah tersebut atas nama Ari Wibowo. Lantas, seperti apa Inge Anugrah menanggapi hal tersebut? Dan seperti apa pula pandangan praktisi hukum mengenai nafkah wajib hingga harta gonogini dalam pernikahan? Ya, kayaknya udah keren-keren nih kamu. Salah. Ini dari kita. Ini banyak banget. Ini banyak banget. Nggak gitu dong, Cak. Mainnya kan nggak begitu. Ayo, kita belum. Kamera juga udah semua. Bicara sama itu aja, kaget juga pokoknya tiba-tiba ngomong sama itu aja. Nanti dikasih tahu update-nya sama tim pengacara saya ya. Kedua pasangan itu telah terjadi percecokan, pertengkaran yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan lagi.
menurut gugatan itu terjadi mulai tahun 2020. Tapi keterangan klien kami itu sudah mulai dari 2018. Selama ini dipendam, ditutup-tutupi. Inge hanya diberi kartu kredit untuk belanja bulanan dengan limit tertentu, tidak pegang uang. Ya, terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Ari Wibowo, kemudian muncul pertanyaan, apakah istri mendapatkan harta gonogini? Nah, di dalam peraturan perundang-undangan, istri yang mengajukan gugatan dapat meminta harta gonogini. Dia dapat menggugat harta gonogini atau harta bersama. Tetapi dengan catatan itu tidak ada perjanjian pranikah. Artinya apa? Kalau seandainya suami dan istri sudah memiliki perjanjian pranikah yang isinya adalah pemisahan harta, nah di situ artinya gugurlah istri untuk mendapatkan harta bersama atau harta gonogini. Nah, terus bagaimana? Setelah belasan tahun dia mendampingi suami, kok nggak dapat nih harta gonogini atau harta bersamanya. Nah, kalau memang dia tetap ingin menuntut harta gonogini atau harta bersama, maka hal yang dia harus lakukan adalah melakukan permohonan pembatalan perjanjian pranikah. Syaratnya juga yang harus disebutkan di dalam kalau seandainya dia mau mengajukan permohonan pembatalan perjanjian pranikah. Nah, mungkin ada syarat dia tidak cakap atau perjanjian pranikah itu tidak didaftarkan di notaris, ya pokoknya yang jelas kalau seandainya dia masih tetap ingin mendapatkan harta gonogini atau harta bersama, hal yang pertama dia harus lakukan adalah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian pranikah. Nah, terkait dengan hak asuh, nah, pada umumnya anak di bawah umur maka hak asuh akan jatuh pada ibunya, kecuali kalau seandainya si suami dapat membuktikan di muka persidangan bahwa istrinya terdapat cacat kelakuan. Nah, bisa jadi hak asuhnya akan jatuh kepada suami. Tetapi kalau seandainya anaknya sudah dewasa, maka akan ditanyakan kepada anak mau ikut ibu atau ikut ayahnya.